Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Shaimin, shaimat, nahdiyin wa nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki di hari ke-19 di bulan Ramadan ini. Ya, insyaallah semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang korelasi puasa dengan kepedulian sosial kita, korelasi puasa, hubungan puasa untuk meningkatkan kepekaan sosial kita. Memang banyak hal yang kita bahas mengenai masalah ibadah yang satu ini, yaitu shaum, puasa. Esensi dari berpuasa itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusyiam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun. Penekanannya di la'allakum tattaqun ini, yaitu kesimpulan dari berpuasa ini bagaimana agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang satu ini, yaitu shaum, puasa, mendapatkan tempat yang sangat khusus di sisi Allah. Karena Allah berkata, puasa ini untukku dan hanya aku yang tahu dan aku yang akan memberikan ganjaran. Juga dapat berdampak pada jasmani kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Jadi banyak cerita di masyarakat ketika sebelum masuk bulan Ramadan mengidap salah satu penyakit, sehingga ketika masuk bulan Ramadan berpuasa penuh selama di bulan Ramadan, melewati bulan Ramadan sehingga sembuhlah penyakit itu. Dan ini bukti konkret bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh kita. Dari sisi rohani, puasa juga dapat menguatkan rohani kita. Karena ada satu riwayat hadis bahwa setan menggoda manusia melalui pembuluh darah. Selama pembuluh darah manusia masih mengalir, selama itu pula setan selalu menggoda. Karena ketika seorang yang sedang berpuasa, pembuluh darah makin mengecil, sehingga kecepatan setan menggoda manusia mengecil pula. Puasa juga berdampak pada sisi rohani. Ketika tidak berpuasa, tingkat amarah kita tinggi, maka ketika berpuasa, tingkat amarah kita rendah. Bagaimana puasa juga dapat sebagai proses pembelajaran kita untuk menahan hawa nafsu. Bagaimanakah hubungan puasa dalam meningkatkan kepedulian sosial kita? Puasa bukan hanya menjalin hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Allah, yaitu hablum minallah, akan tetapi puasa juga menjalin hubungan kita kepada sesama manusia, yaitu hablum minannas. Ketika seseorang yang sedang berpuasa, secara otomatis pasti dia akan merasakan lapar, haus. Ketika seseorang sedang berpuasa, dia juga akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang diajarkan dalam berpuasa untuk menahan haus dan lapar itu sebagai percontohan ketika seseorang yang hidupnya serba kekurangan merasakan bagaimana pekiknya haus, bagaimana sakitnya lapar, sehingga pada orang yang sedang berpuasa dapat merasakan juga hal seperti itu. Dari sanalah muncul rasa kepedulian sosial bagi orang yang berpuasa, sehingga dapat berbagi kepada sesamanya. Kebetulan Ramadan kali ini kita melewati masa pandemi wabah COVID-19. Bagaimana agar kita bisa berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Tidak hanya itu berupa sembako, bisa jadi itu berupa masker, hand sanitizer, sabun cuci yang sekiranya sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bisa menghindari dari wabah corona COVID-19 ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.